dengan kejadian ini kan kita bisa menunjukkan bahwa pengawasan prapasar yang selama ini dilakukan saya kira belum optimal gitu, sehingga kecolongan terhadap adanya produk minyak kita yang kurang dari takaran semestinya. Jadi di Undang-Undang Konsumen diatur kalau konsumen membeli barang tidak sesuai isinya, beratnya, atau kualifikasinya, spesifikasinya, maka dia berhak untuk diganti oleh barang yang sama. Kemudian bisa juga digantikan dengan uang yang sama, bahkan bisa digantikan kompensasi senilai barang tersebut. Oke, Bu Indah, kalau tadi Kemendak bilang rakyat bisa minta ganti rugi, tapi tidak dijelaskan ya minta ganti ruginya ke siapa. Harusnya ke siapa, Bu? Mintanya tuh ke siapa? Ya kalau dia transaksi kan ada bond, tapi kan itu untuk tengah ke atas tapi kalau ke bawah ya Di biasanya pasar nggak pakai gimana bond. ya? Nah sebetulnya ini digunakan untuk janji bahwa saya membeli di kedai Anda, maka gantinya lah. Sekarang gantinya gimana? Orang mereka tidak punya. Padahal itu kebutuhan mendasar, right of basic need untuk masyarakat. Dan bukan Tapi salah kemudian, pedagangnya juga iya. kan, mau minta ganti ke pedagang kan nggak adil juga buat pedagang. Tapi di perdata bisa class action atau legal standing, gugatan, Ya. gugatan legal standing atau class action kalau mau. Oke. Jadi kan sekelompok banyak ada dirugikan yang sama, dasar hukum yang sama, ganti kompensasi yang sama, itu namanya class action, gugatan perwakilan. Tapi kan ngumpulin gotong perwakilan kan susah masing-masing itu, satu itu. Kedua, legal standing ya LKI yang berhak menggugatkan, nanti kan jadi masalah juga. Hanya gara-gara 5.000 orang keuntungannya udah triliun-triliun, mereka tuh udah dari dulu gitu kan. Maka seperti yang tadi katakan Pak Nurdin, negara harus hadir, merombak tadi perubahan distribusi dan semuanya dirubah gitu. Alihkan ke koperasi. Jangan korporasi. Memang masalah berani nggak korporasi diganti oleh koperasi? Yang ada korupsi. Nah, itu dia ujung-ujungnya. Baik, kembali lagi ke Bu Indah ya. Bu Indah, kalau rakyat yang dirugikan harusnya ganti rugi kepada rakyat itu kan caranya mudah. Tapi ini juga rakyat yang harus berjuang dulu. Mengajukan class action, repot banget gitu loh. Atau class action. Ya, repot sekali gitu untuk meminta haknya. Yang negara harusnya bisa lakukan untuk mempermudah rakyatnya yang sudah menderita dan tertipu ini apa? Ya penegak hukum lah. Untuk kemudian meminta pelaku usaha pembuktian terbalik kalau kamu tidak melakukan itu. Kalau itu kemudian yang disalahkan pelaku usahanya. Buktikan, ada mekanismenya kan Bapak, pembuktian terbalik. Nah kalau sudah dia tidak melakukan apa-apa ya negara yang nanggung. Dia bisa membuktikan bahwa bukan saya yang salah. Dan mekanisme itu ada, ahlinya Bapak. Kalau YLKI ya kemahalan lah untuk kemudian mengadakan gugatan class action dan segala macam. Ya paling tambahin itu Bu, pidananya nanti kejahatan korporasi, perusahaan-perusahaan tadi korporasi tadi bisa dibubarkan, diganti koperasi tadi kalau mau. Tapi masalahnya berani apa enggak gitu. Ini bukan soal berani, ini soal kebijakan. Iya. Sebab di negara manapun itu koperasi banyak maju karena ada keberpihakan. Baik. Oke, sudah ada sebetulnya pernyataan dari Pak Zulhas. Ini cukup keras sebetulnya. Kita coba simak bagaimana pernyataan dari Pak Zulhas ketika ditanyai ini tersangkanya harus diapakan. Coba diputarkan teman-teman. Yang minyak kita itu. Oh, kalau yang nipu ya penjarakan lah. Oke, Bang Saleh, kalau penjarakan itu kan konsekuensi ya. Kalau berbuat jahat ya dipidana. Tapi kan sebetulnya yang rakyat harapkan itu gimana sih jangan sampai terjadi kejahatan itu. Nah itu PR-nya kan. Jadi kita itu belum mendengar dari pemerintah mengakui misalnya memang ada kesalahan, ada kelalaian dalam pengawasan, dalam tata kelola. Kita belum dengar itu, Bang Saleh. Apakah ini dibutuhkan dulu pengakuan dari negara supaya nantinya mau berubah? Jadi saya kira begini, jadi kalau saya lihat tadi statementnya Bang Zul itu sambil berkerut kan sebetulnya. Jadi artinya Marah ya? Ya marahnya sebetulnya besar. Jadi karena itu pemerintah dalam konteks ini memang luar biasa. Dan saya tahu persis bahwa sekarang ini pemerintah sedang mencari bagaimana solusi komprehensif supaya ini jangan terulang kembali. Jadi kalau misalnya tadi salah satu solusi yang harus dilakukan adalah mengembalikan atau dapat kompensasi itu agak sulit. Kenapa? Dia kan datang ke pengecer. Pengecer ini kan kena tipu juga. Ditipu oleh D1 apa D2 tadi dan seterusnya sampai ke produsen. Nah ini sebetulnya dalam rantai distribusi ini yang bertanggung jawab untuk memberikan pengembalian itu siapa?
Dan belum lagi apakah betul bahwa tadi penipuan itu terjadinya dalam produsen DMO yang resmi atau justru sebetulnya ada mungkin orang lain atau produsen lain yang mencetak ya katakanlah merek minyak kita, baik itu dalam bentuk kemasan botol ataupun kemasan plastik tadi. Nah, kita tidak tahu di situ. Nah, ini yang mesti harus dipelajari oleh pemerintah secara detail. Nah, kalau ditanya ini lalu kalau mau suruh mengembalikan seperti apa? Pemerintah juga nggak punya dananya. Kalau misalnya udahlah pemerintah aja yang bayar. Nggak mungkin juga karena tidak ada juga mekanisme penganggaran seperti itu. Oh, jangan pemerintah. Tapi bisa. Mama udah korban dan rugi 5.000 dan nilainya lain gitu kan. Itu yang saya katakan. Oleh karena itulah maka pemerintah sekarang ini dari lintas kementerian lembaga ini itu memang harus kerjasama. Jangan lagi misalnya, oh ini kan yang turun kementerian ini, yang ini malah nggak ikut, yang sana itu malah justru kita memecah-mecah pemerintah ini. Justru kita sekarang mempersatukan mereka untuk mencari solusi yang terbaik. Kalau di mata saya, pemerintah itu satu. Ya, ada Presiden Prabowo. Dan ingat, Presiden Prabowo ini kalau saya lihat kebijakannya ini loh. Kebijakannya ini kan sebetulnya semuanya pro pada masyarakat. Kan banyak yang pokoknya dibantu lah kalau kita lihat ini. Jujur saja kalau ini pro. Nah, sekarang dengan pro-nya kepada rakyat, ini mestinya ya soal minyak kita ini harus betul-betul segera dituntaskan. Iya, para dan pembantu Prabowo presiden ini itu harus betul-betul kompak bekerja. nongkrongin ini. Ya kita harapkan beliau tongkrongin ini dipanggil satu-satu, mulai dari Kapolri misalnya. Ini kan belum ada nih yang kelihatan program nih. pemerintah presiden. Cuman ketika ditugaskan Menteri Perdagangannya kemana? Dulu kan Menteri Perdagangannya bos pada saleh bisa. Sekarang Menteri Perdagangan diurusin sama Menteri Pertanian. Saya kira kan Kementerian Perdagangan tadi sudah melakukan langkah-langkah, sudah ada nutup, ya kan, sudah melakukan tindakan tegas dan sekarang sedang melakukan penelusuran sebetulnya. Tapi itu kan supaya jangan salah oleh Menteri Pertanian. Kalau Menteri Pertanian tidak tangkap. turun, Menteri Perdagangannya nggak bunyi. Nah, sebetulnya kan ini kebetulan Menteri Perdagangan Pertanian yang ketemu, ya kan, menemukan. Dan begini Pak Asep, kalau Pak Asep yang menemukan ini, pasti Pak Asep juga akan melakukan langkah seperti ini. Bukan hanya Menteri Pertanian, apalagi dia sebagai Menteri Pertanian yang notabene adalah bagian dari pemerintahan ini, pasti akan melakukan hal yang sama. Dan sekarang apakah ditindaklanjuti oleh kementerian bersangkutan? Ditindaklanjuti berarti kan dalam konteks ini, ya Menteri Perdagangan bukan diam, kecuali kalau dia misalnya nggak melakukan apa-apa, malah justru agresif juga untuk yang kita inginkan kan, Bang Saleh, yang kita inginkan tuh sebetulnya tidak diam dan agresif itu pada saat pengawasan, biar ini nggak kejadian. Nah, soal pengawasan itu, sekali lagi kan saya bilang, pengawasan itu kan berlapis. Tadi di DPR saya sudah katakan minimal ada 3 komisi yang terkait langsung, ya. Kemudian di pemerintah itu banyak loh yang mestinya memang bertugas untuk melakukan. Ada juga sebetulnya. Terus kenapa masih bisa kejadian, Bang? Sebentar. Kemudian lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat secara umum berhak melakukan pengawasan. Sudah banyak. Kerjasama ini yang saya kira laporan udah banyak oleh PSK kan. Justru sekarang saya tanya, ini yang menemukan ini negara atau siapa? Kan kelihatannya kan yang menemukan itu sebetulnya bukan kementerian, malah justru saya dengarkan masyarakat ngelapor ke kementerian. Sehingga datang. Nah, justru itu padahal ketika melapor ke kementerian harusnya menindaklanjuti Menteri Perdagangan bukan Menteri Pertanian. Kan pengawasannya jelas kan. Jadi kalau itu pertanyaannya begini loh. Sebetulnya kalau misalnya laporannya itu disampaikan ke Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perdagangan turun langsung, dia menemukan siapa? Kementerian Perdagangan. Yang kebetulan laporan itu disampaikan kepada Kementerian Pertanian. Justru Menteri Pertaniannya ke lapangan gitu. Beginilah. Justru gini, saya akan mau koreksi juga. Mestinya Menteri Pertanian itu turunnya itu ke tempat-tempat pertanian, perkebunan dan seterusnya. Artinya ke pasar, bukan ke pasar. Ke pasar. Ini yang ke pasar itu mestinya Kementerian Perdagangan. Kok kenapa dia ke sana? Mestinya kan Kementerian supaya laporannya ke Kementerian Perdagangan. Kalau gitu nanti reshuffle kabinet tukeran aja Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian mungkin cocok gitu. Gak kelar-kelar ini, kita ngurus ini. Tapi yang jelas begini ya, abang-abang. Saya ingin tanya ke Pak YK. Pak YK, tadi pertanyaan saya tuh sebelumnya, bagaimana rakyat penagih hak mereka yang sudah dicurangi? Pak YK, kalau misalnya berkali-kali lembaga negara itu gagal dalam melakukan pengawasan sehingga akhirnya berujung pada kasus pidana, tapi konsekuensi bagi lembaga negara yang seharusnya mengawasi itu tidak pernah tuh kita lihat, bahkan untuk sekedar mengakui ada kesalahan, ada kegagalan dalam pengawasan itu tidak ada. Jadi konsekuensi kepada lembaga negara yang gagal dalam melakukan pengawasan sehingga terjadi kasus ini apa? Dijawab nanti Pak YK, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Download Metro TV Extend sekarang.